pola kemudian terus saya ingat dulu masuk ke sini ada nikahan dosen juga sama ya si namanya Pak Opi tapi yang SD pernah nikahnya di SD yang di depan ini makanya pas di sini memang apa namanya tahunnya ini daerah Sukamenang betul izin bahasa Indonesia atau campur ya Pak campur itu contoh memang rada bingung ya teh pengawasan diskusi dan target. Tapi paling tidak saya apresiasi besar bahwa apa namanya ini hal yang langka apalagi di masyarakat perkotaan ini melihat pemuda itu orientasinya sudah berbeda-beda lebih ke apa namanya orientasi entertain kemudian hiburan dan lain sebagainya tapi ini gerakan pemuda yang orientasinya ke mudah-mudahan ini juga dalam limpahan rahmat Allah untuk bisa membangun sebuah masyarakat yang berperadaban Islam dan juga berkemajuan. Nah, itu diamanahkan temanya itu jiwa kepedulian kaum muda dalam mengabdikan diri. Saya ingin pengennya diskusi saja Pak, jadi diskusi saja nanti apa namanya karena apalagi ini sekilas ngobrol dengan Kang Ali ini nanti bagaimana kita bisa konsisten dan itu tidak berhenti di 1 tahun 2 tahun ke depan jadi jangan sampai semangat di awal maupun di akhir gitu ya ujung-ujungnya tinggal 2an, 3an gitu nah jangan sampai seperti itu tapi nanti saya akan paparkan beberapa kasus di masyarakat juga jadi ada di 10 tahun yang lalu itu ada gerakan pemuda-pemuda yang itu bisa merubah siklus perubahan anak muda yang tidak jarang pengajian jadi berpengajian jarang ke masjid tadinya apa namanya nongkrongnya di mall kemudian bergeser kepada masjid itu dikenal dengan gerakan pemuda hijrah dengar ya? Iya. Itu berangkatnya dari masjid yang masjidnya itu tidak besar ternyata jadi masjidnya kecil tapi dia memanfaatkan juga jaringan lain sehingga dakwah itu bisa berkembang ke gerakan-gerakan apa namanya gerakan-gerakan pengajian yang lebih besar termasuk salah satunya adalah di Trans Studio Bandung. Nah Trans Studio Bandung kan kapasitasnya besar. Nah kemudian muncullah gerakan itu jadi kurang lebih di 2014-2015 itu mulai muncul gerakan itu. Kemudian apa namanya anak-anak muda berkumpul kemudian apa namanya ada kajian jadi muncul yang namanya kajian itu biasanya di organisasi kemahasiswaan ada kajian politik kajian apa namanya kenegaraan kebangsaan gitu tapi kajian ini juga menjadi identitas baru katanya itu jadi kajian itu adalah pengajian jadi pengajian dirubah jadi kajian kan dulu mah zaman bapak dulu mah ayo orang pengajian gitu dan apa pengawasan nah itu dirubah pengawasan anak-anak muda itu jadi kajian tapi sebenarnya kaji nama ngaji juga dari kaji bahasanya makanya itu sebuah pergerakan yang luar biasa yang melahirkan orang-orang mau datang untuk bisa menggali ilmu keislaman di luar kata pengajian kajian sederhana sih hanya merubah kalimat pengajian jadi kajian itu juga gitu pernah kan ada yang pernah kajian ke Trans Studio Bandung pernah kajian ke Alatif nah pernah kajian ke apa ada yang menjadi ini kan lagu apa ada
ada yang menganut di Mesir ya, ada masjid sana yang besar. Jadi ada beberapa masjid-masjid yang menjadi sentra pengajian. Tapi di rumah, tapi dasarnya adalah peran-peran anak muda ini juga bisa menggerakkan kelompok-kelompok. Tapi memang itu berkembang Pak. 2015, 16, 17, 2015 kelas berapa? SD. Nah, SD masih ngawas. SD masih ngawas. Berkembang lagi gitu. Jadi cuman memang akhirnya terhantam lagi oleh apa Pak? Oleh COVID. Jadi sampai ada gerakan itu bergeser kepada artis-artis. Ada artis hijrah. Kan fenomenanya jadi gitu. Artis hijrah, pemain band, tobat. Udah tobat, gening, ribu, ngebede gitu. Jadi ada yang pakai kerudung gitu, artis gitu. Kemudian gening, hese, karena bukan berarti hijrah, kemudian dia jadi soleh, terus tanpa ada cobaan. Justru ketika dia hijrah, cobaannya akan lebih besar, gitu ya. Termasuk yang mualaf, gitu ya. Ada yang mualaf, ada atau otak. Saya yang mualaf baru atas hormat. Nah jadi itu juga cobaannya sudah besar. Nah, yang menarik dari kajian itu bisa menggerakkan orang banyak. Jadi sebetulnya teman-teman di sini juga melakukan sebuah aktivitas keagamaan, aktivitas Islam, pengawasan, sedekah bareng, ngumpul ke renau misalnya. Ada apa namanya? Untuk sesuatu hal yang bisa dibagikan kembali itu juga jadi satu kebermanfaatan. Dan gerakan itu dilakukan terus-menerus, itu yang namanya jadi program. Makanya di sini pernah ada program apa? Subuh. Ada teman saya itu menggerakkan biker subuh. Pernah jadi motor-motoran. Gitu. Ini motor apa? Campur. Ada kalau teman saya itu bebek yang dimodif. Gitu. Tapi subuh ya setengah 4 udah siap-siap. Pengaji sholat subuh berjamaah di masjid tertentu. Itu di daerah Ciamis Spanyol. Ketika tersebut akhirnya di program tertarik dan sebagainya. Satu lagi ada teman saya di Subang itu sama, asalnya masjid ini hanya dipakai untuk sholat saja. Jadi 2020 saya main ke sana, masjidnya itu karena ada tanah dari hibah dari Pemda Subang. Jadi masjidnya standar lah, masjid standar untuk di daerah komplek, tapi tanahnya luas. Karena dari Pemda hibah. Akhirnya diprogramkan terus namanya pertamanya menggelarkan Subhanallah, namanya subuh ahad bersama Subhanallah subuh. Karena itulah singkatan-singkatan. Jadi akhirnya itu menggerakkan orang mau masjid subuh. Karena setiap subuh ada sarapan bareng. Setelah itu karena punya lahan akhirnya menanam pakcoy, bukan pakyu. Pakcoy. Pakyu apa omongin? Pakcoy itu tahu aja ya, ibu lah tahu pakcoy gitu. Ya hidroponik lah, pakai pipa. Jadi hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang mau sholat subuh berjamaah. Terus jadi program. Dan akhirnya orang mau berinvest. Nah, kalau bicara invest, kalau dalam agama kita itu investasi ya. Jadi untuk syarat masuk surga kita harus punya investasi kan, sedekah. Jadi investasi akhirat itu kan itu di mana-mana banyak. Orang sebetulnya banyak sekali orang yang mau masuk surga. Yang paling mudah adalah kan sebetulnya ketika memiliki harta adalah bersedekah. Nah bahasanya investasi mau wakaf bersedekah. Nah orang ketika punya program itu menghadirkan orang untuk berinvest untuk akhirat. Ya misalnya punya senjata ini dimanfaatkan oleh daripada koleksi gitu.
sajadah, kan ada yang tukang koleksi sajadah, buku sarung, buku yasinan, gitu koleksi terus. Ada Quran, punya dikoleksi. Ini cerita di rumah saya sebenarnya. Ibu saya gitu koleksi, kenapa nggak diinvestasikan yang lain? Tapi ada orang-orang yang dia itu bingung menginvestasikan kebaikan kemana gitu. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga filantropi namanya, filantropi gerakan untuk berbagi, untuk menggerakkan itu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya program bagus, ini aktivitas jalan, itu bisa menghadirkan para investor akhirat. Misalnya, ini ini bagus sih programnya, kayaknya nanti ini harus ada meja kantor. Mungkin ada yang akan berwakaf gitu, atau akan ada yang berwakaf meja atau bersedekah tentang itu, menginfakkan sesuatu hal. Tapi berangkat dari program. Karena tidak bisa kita menjual sesuatu, menginginkan orang berinvestasi kepada kita kalau misalnya kita tidak punya program. Makanya kenapa orang Qatar, Timur Tengah banyak sekali berinvestasinya, akhiratnya itu bersedekahnya itu ke Indonesia gitu. Salah satunya adalah karena di Indonesia banyak program gitu, tapi yang investasinya kurang. Investasi itu, jadi bersedekahnya kurang pada program ini. Makanya masyarakat bisa berkembang ketika masyarakat itu dia punya program-program yang positif, yang minimal pengajian lah. Nah, yang tadi saya kasih contoh awal, pengajian kajian itu dia digerakkan dari sedekah jamaahnya dan juga membuka layanan donasi itu. Tapi kenapa orang mau berdonasi? Karena orang percaya bahwa ini akan digunakan untuk acara pengajian. Ini digunakan untuk pengembangan khususnya madrasah ya, pengembangan madrasah. Mungkin kalau misalnya di formalnya, kalau di yayasan, misalnya kalau yayasan ingin menginvestasikan untuk yayasan seperti itu. Karena ketika program itu bisa berkembang, maka seiring dengan waktu, maka orang itu mau hadir datang, termasuk juga kalangan instansi dan sebagainya. Nah, tadi yang di Subang itu hari ini punya pencucian steam masjidnya itu. Jadi aktivitas putaran kasnya itu juga masuk bentuk kemakmuran. Hari ini viral yang namanya Masjid Sejuta Pemuda, tahu nggak? Di Sukabumi ya. Itu daerah kota, cuman emang kayak sawah di daerah Citamiang gitu. Itu masih kota, dekat terminal kalau nggak salah. Saya juga belum kesana, cuman tahu lah yang dari alamatnya. Itu kan menggerakkan orang hadir dengan programnya, ide kreatif, ide filantropinya, sehingga orang mau datang. Akhirnya apa? Orang mengirimkan makanan, mengirimkan donasi-donasinya untuk mendukung program itu jalan. Jadi kadang mendatangkan sesuatu hal yang positif dari luar, kita harus juga punya wadahnya. Maka di sini pentinglah bahwa kita itu membuat perkumpulan seperti ini, kemudian membangun sebuah program, dan programnya jangan ya kan, kalau ingin besar ya melakukan sesuatu hal yang baru, dan itu memang benar-benar menjadi sebuah terobosan baru. Entah sampai lupa mah baru tapi sesat. Bahaya, bukan nanti jadi yang baru melahirkan nilai-nilai yang positif. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa memunculkan programnya? Kan itu. Jadi kenapa bisa memunculkan programnya? Asal ada satu orang aja yang peduli tentang keresahan. Jadi program itu bisa muncul dari keresahannya apa ya? Keresahan apa? Gelisah, guling-gasahan. Ya, gelisah. Lalu kumaha tuh ngumpul gitu. Anak-anak muda mau seperti apa gitu
Jadi program bisa muncul dari kegelisahan. Gelisah inilah yang kemudian diwujudkan ke nyata gitu, bergerak gitu. Kemudian kita bisa memposisikan diri. Gelisah pengen ada misalnya sebuah pengajian rutin, tapi sadar bahwa saya hanya cukup bisa di bagian sound system misalnya. Artinya kita upgrade diri atau upgrade tim untuk bisa menjadikan tim ini memiliki peran-peran tertentu sehingga menjadi sebuah tim. Jadi sebetulnya membuat program itu bisa lahir dari seseorang, dan itu bisa berkembang karena sebuah tim. Jadi berkoloni itu. Jadi ketika sudah punya tim, nah tim ini yang harus memang solid. Biasanya yang paling susah itu adalah mempertahankan tim atau membangun tim. Kadang beda visi gitu ya. Akhirnya orang cerna hejo bodas we. Ya pasti sabar ewang gitu misalnya. Dia baru hejo ya. Adil. Tapi cek terus yang satu lagi yang bagus itu biru gitu. Menyamakan bahwa persepsi itu satu visi. Makanya saya tadi duduk di situ ada organisasi, struktur organisasi. Yang organisasi itu bagian dari membentuk tim, menyamakan visi, menyamakan visi, misi, kemudian menjadikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu terarah dan terukur. Itu sehingga untuk melahirkan generasi-generasi yang brilian, yang berkembang gitu ya, itu bisa dikonsolidasikan dari yang namanya organisasi terkait apapun. Karena basic masjid itu Rasulullah itu kan jamaah. Jadi konsep jamaah itu ya berorganisasi. Jadi berkumpul. Jadi tidak mungkin Islam bisa berkembang apalagi ketika hijrah ke Madinah kalau tidak bisa ya berkonsolidasi, berkoordinasi gitu ya, berhimpun gitu. Nah ini juga bagian dari berhimpun. Nah kalau bisa tidak berkembang, berarti kita harus punya input untuk bahasanya menyuntikkan bahwa sesuatu hal yang tidak berkembang itu harus diperbaiki. Misalnya kita membangun organisasi, membangun sebuah yayasan atau apa misalnya, tidak ada orang yang bisa mengerti keuangan, tidak bisa ada orang yang mengerti proposal. Kita menghadirkan orang yang bisa di bidang itu, dan itu akan melahirkan sisi nanti pengembangan profesionalitas. Anda tahu Ustaz Khalid Basalamah? Dulu, sekarang videonya bagus-bagus ya. Tahu nggak tempat produksinya itu kayak kantor. Nah, yang ini di bawahnya restorannya gitu kan. Itu satu kantor. Tapi tahu nggak berkembangnya seperti apa? Cek di YouTube-nya Ustazah Oki Setiana Dewi. Ada pernah luntur di kantornya Ustaz Khalid Basalamah. Itu berkembangnya dasarnya hanya di video saja. Video satu orang yang videoin gitu, bikin edit seadanya gitu. Sehingga ketika berjalan dia membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Akhirnya berkembang dan sampai hari ini. Mungkin teman-teman juga tahu yang namanya Ustaz Kak Agi. Kenapa geger kalau itu geger pada saat itu di mana-mana uangnya sudah tidak terhitung lah ya, investasinya udah banyak. Agi geger kalau itu jadi berkembang, bisa merubah kampung itu menjadi kampung yang makmur berkah. 2004 saya juga pernah ikut ngaji ke sana. Ini videonya di tenda karena perlu masjidnya kecil ternyata kapasitasnya.
dinantikan di luar poek di akhirnya ceramah-ceramah tidur gitu. Alhamdulillah nikmat gitu ceramahnya itu. Nah, berempat gitu tiba-tiba nggak doa gitu. Tapi yang menarik itu berkembang dari sesuatu hal yang kecil. Jangan merasa bahwa sesuatu hal yang kecil itu tidak bisa jadi besar. Gitu. Asal tadi kita berkoloni, solid, gitu ya. Tapi juga harus memunculkan yang namanya konsep kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sederhananya kita siap dipimpin, terus ada yang harus siap memimpin. Jadi jangan sampai biasanya penyakit di organisasi atau yayasan itu pengaruh kepemimpinan itu akan sedikit banyaknya mempengaruhi. Tapi konsep kepemimpinan ini tidak jalan, maka tidak akan bisa berkembang juga. Kenapa? No ketuanya si dia orang tanya, saya tadi, ayo rapat, nyawa bahasa lagi tadi. Tapi misalnya ketuanya neta, misalnya orang lihat kayu besar, cuma pelan-pelan, ya gitu. Nah, itu dia tidak memiliki konsep kepemimpinan. Terus misalnya ketika bermusyawarah, siapa yang akan memimpin acara misalnya nanti ada tablik akbar, siapa yang menjadi keturunan? Siapa yang mana? Kamu ya? Abimah terbiasa, Abimah sisi konsumsi gitu. Bahkan itu tidak akan bisa jadi jalan. Maka peran kepemimpinan itu juga penting. Nah, proses kepemimpinan itu ya harus proses belajar. Dan juga tapi juga jangan sampai merasa kapasitas terbatas. Misalnya Anda terus ambillah insya Allah bisa. Tapi sebetulnya basicnya aku mah kewe gitu. Nah itu ya tidak bisa. Makanya tadi konsep terukur terarah itu menjadi penting. Nah ini yang kemudian penting untuk menggugah tadi kegelisahan kita dari apa untuk bisa hari ini. Yang penting bahwa kita memberikan sesuatu untuk orang lain atau bermanfaat minimal di lingkungan kita yang terkecil. Kadang miris Pak Bu hari ini anak-anak kecil termasuk anak saya juga sih. Dua anak saya itu salah pengasuhan dari saya. Salah pengasuhannya apa? Kan sebelum 2 tahun udah dia kenal dengan YouTube. Jadi di sini coba cek di lingkungan ini. 2 tahun dia udah kenal dengan YouTube ya? Apa? Enggak. YouTube kan bisa TikTok. Terus bisa joget 1 tahun 8 bulan itu kan bahaya. Ternyata itu akan berpengaruh di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Makanya nanti dia akan lebih cepat tantrum teh nangis, ya itulah nangis, nangis terkejar gitu ya. Saya diremehkan gitu. Tantrum. Karena apa? Karena fenomena scrolling. Ada lima, saya yakin saya tempat dia generasi scrolling. Enggak punya HP? Ya. Scrolling itu, jadi ayo video pendek gitu Pak. Jadi sekarang bukan nonton YouTube. Anak kecil juga sebenarnya nggak nonton YouTube sebetulnya. Kalau yang sudah dia IQ-nya udah berkembang 3 tahun, 4 tahun, itu scrolling itu short mah, ada short kan YouTube. Cuma 1 menit bisa. Kalau Anda buka Instagram pasti buka Reels kan, scroll. Ada yang buka Reels, terus ada yang buka TikTok, scroll kan. Terus saya belum bertemu dengan video yang ingin lucu, ingin didapatkan pada saat itu, dia kan scrolling terus. Makanya itu generasi scrolling itu kalau misalnya Anda mau tidur, scrolling aja. Tidur Anda bisa tertahan sampai 40 menit. Jadi tidak tidur. Jam 10 pada bobo. Inilah buka TikTok 2 video. Ini halus. Terus ya scrolling dan itu bisa sampai 40 menit sampai 1 jam. Dan generasi scrolling ini juga akan menghadirkan fenomena di masyarakat yang berbeda hari ini. Beda zaman dulu. Nah, melakukan
minimal perubahan bahwa orang-orang scrolling ini bisa berhimpun, membangun suatu hal yang tadi ya bapaknya anak kecil, mungkin anak kecil sekarang bisa jadi susah diajarkan ngajinya karena dia tidak sabar, karena fenomena scrolling itu bagi anak kecil dia tidak sabar, bukan tidak sabar kayak ikro hiji kuat kayak ikro tilu bukan tapi dia tidak bertahan dan tidak fokus gitu. Nah, paling ketika dibiarkan satu masyarakat itu tidak ada pemberdayaan ngaji, itu ya akan rusak lah di kemudian hari. Yang paling miris itu hari ini di perguruan tinggi kampus itu rasio orang yang bisa ngaji itu orang yang tidak bisa ngaji besar. Jadi perguruan tinggi gitu. Dan ternyata saya ada teman, jadi ketemu akhirnya bisnis bareng dengan saya, tapi udah mau joblosan sehingga teroris. Tapi waktu SD saya kelas 1 sampai kelas 6 ranking gigi terus gitu. Tidak ada yang nyalahin. Pokoknya IQ-nya pintar. Kita baru hijrah karena gerakan-gerakan tadi di awal, gerakan hijrah kajian. Terus nanti itikaf di Pusdai kan ada ya, itikaf di Pusdai. Dan ternyata dia baru lagi kursus ngaji di usia 33 tahun Pak. Jadi orang tuanya nyantri, anaknya nggak mau ngaji, kita dipaksa aja di Indonesia untuk guru ngaji. Akhirnya dia belajar Quran, baca Qurannya di umur 33 tahun, kursus di Pasopati, ada yang di daerah Jalan Suci, Suropati yang 33 tahun belajarnya. Kita juga nggak tahu ini apakah sudah lancar. Oke, kita tes dulu Pak ya. Terus kita guru saya. Ngomong kan kitab guru. Kan jadi baca kitab guru teh nangis gitu ya. Nangis dah tengah gitu. Bisa karena terharu melintang gitu. Dan minimal karena ngaji itu kan kebutuhan kebatinan jiwa ya. Jadi walaupun tajwidnya belum sempurna, kita ngaji itu ada proses kebatinan perbaikan. Kalau di HP, di komputer ada perbaikan sel-sel yang agak rusak. Makanya orang yang selalu ngajinya tenang, sholatnya khusyuk itu dia memiliki ketenangan jiwa. Nah, jiwanya tertenang, ya bisa dengan itu metode itu sebetulnya. Nah, kita lanjut lagi, sebetulnya memang peran membangun lingkungan masyarakat yang yang Islam itu tidak mudah karena apa? Karena proses spiritualitas di tingkat keluarga berbeda-beda. Kan ada yang ibuna bapana galak kemudian sok gerak ngaji, diajar ngaji, nggak bisa ngaji. Tapi ibu bapaknya tidak ngaji di rumahnya. Sok gerak sholat maghrib ke masjid, tapi ibu bapaknya tidak sholat. Itu problem di rumah-rumah bisa jadi muncul dengan persoalan yang seperti itu. Ketika dikumpulkan jadi satu masyarakat, itu kan beda-beda masalahnya. Paling tidak kita bisa potong generasi itu, anggap aja generasi muda-muda ini adalah bagian dari gerakan untuk membangun lingkungan. Kayak tadi, dari sebuah kajian saja sederhana bisa membangun, mendatangkan orang selalu datang itikaf. Lihat aja di Alatif, gitu ya. Itikaf itu penuh. Akhirnya karena tidak cukup berpindah ke Pusdai misalnya, karena lebih besar gitu ya, bergeser. Itu berkembangnya dari generasi itu. Akhirnya semua generasi bisa masuk.
Nah, oleh karena itu sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah melakukan sebuah gerakan yang simultan, berkelanjutan itu maksudnya simultan itu. Jadi karena program misalnya program ini kita diskusi tiap minggu atau ada diskusi subuh, ada nggak misalnya seminggu sekali, misalnya contoh seminggu sekali subuh atau misalnya pengajian rutin setiap malam minggu. Kan biasanya malam minggu nongkrong misalnya, atau misalnya ada main gitar dan sebagainya. Tapi malam minggu pengajian untuk sebulan akhirnya dirutinkan sehingga bisa melahirkan itu menjadi program dan itu bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang besar. Tadi masjid 1.000 pemuda kan hanya kecil saja itu. Kemudian dikasih snack aja. Awalnya hanya dikasih menyediakan masjid itu menyediakan galon pasti aja untuk ngopi lah. Kemudian disajikan oleh marmotnya gitu. Terus ada juga masjid yang ramai itu karena apa? Karena dirapikan sendalnya oleh yang penjaga masjidnya. Kemudian itu berkembang menghadirkan orang, tapi bukan untuk menghadirkan orang semata-mata hanya untuk rekreasi saja gitu ya. Tapi untuk menghadirkan orang untuk bisa berkembang atau bermanfaat, apalagi mendatangkan atau melahirkan sebuah kesolehan. Nah, ujung-ujungnya adalah peran kita membangun generasi muslim yang berkemajuan itu ya menciptakan kesolehan sosial. Jadi masyarakat kita ya terhindarlah dari persoalan-persoalan yang dilarang oleh Allah. Karena dijaga dengan aktivitas-aktivitas kemudian yang positif. Kalau misalnya sudah bisa simultan berprogram, mungkin bisa ditingkatkan, misalnya membangun DTA mungkin ya, DTA misalnya gitu ya, pengajian yang formal gitu ya. Kadang pengajian zaman dulu adalah pengajian yang sok ngaji diuruk gitu ya, langsung pengajian jadi ngaji sisanya lulu patah karena saya mengalami yang lulu patahnya gitu, patahnya saya ngaji gitu, dari bucingan gitu ya. Tapi ketika formal itu berkembang kan menjadi lembaga yang lebih terkonsep, ada metode pembelajarannya. Ya mudah-mudahan beberapa tahun kemudian ini yang SMA studinya kependidikan gitu ya, dan kemudian nanti baik dari masyarakat ini bisa berkembang untuk itu. Nah itu yang sebetulnya melakukan sesuatu hal yang kecil yang akan bernilai besar adalah konsistensi dan berkesinambungan itu. Mungkin itu pengantar dari saya. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi saja tentang ya berperan dari hal yang kecil. Kalau ini dimulai dari yang terkecil, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri gitu ya. Mungkin itu saja, bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Banyak